Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngebahas manga One Piece chapter ke-1091. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di tengah kekacauan yang terjadi, senjata binatang laut pun saat itu mulai menyerang para angkatan laut. Serangan itu sampai membuat kericuhan di tempat itu. Namun angkatan laut pun mulai bergerak di sini. Para angkatan laut pun gak mau tinggal diam melihat serangan yang datang ke arah mereka. Dan saat itu, dua kubu dari angkatan laut pun mulai bersiap untuk menembakkan laser dari pihak mereka. Joel pun saat itu mulai melancarkan tendangan kuat ke arah muka dari binatang laut itu. Melihat serangan itu, wakil Laksamana si kepala kilat pun mulai melepaskan serangan juga. Dia pun saat itu menciptakan stem ke knuckle dan berhasil meninju salah satu dari binatang laut juga dengan menggunakan tekniknya sebelumnya. Shin pun kemudian kembali menampilkan pertarungan antara Sentomaru melawan Kizaru. Dan terlihatlah Kizaru yang saat itu melesat untuk melepaskan tendangan tepat ke arah Sentomaru. Serangan itu pun berhasil mengenai Sentomaru dan membuat tubuh Sentomaru saat itu terpental akibat serangan kuat dari Kizaru. Setelah berhasil mendaratkan serangan tepat ke arah tubuh Sentomaru, Kizaru pun berkata, "Kau harusnya menyerah saja, Sentomaru." Mendengar perkataan dari Kizaru saat itu, Sentomaru pun berkata bahwa dirinya telah memiliki janji dengan Luffy. Dan di tengah dahsyatnya pertempuran itu, Kizaru pun bertanya, "Sejak kapan kau suka akrab dengan para bajak laut?" Mereka pun saat itu masih melanjutkan pertempuran sambil berbicara. Sentomaru pun saat itu berkata, "Aku berhutang nyawa. Aku juga nggak peduli siapapun selama dia bisa membantuku untuk menyelamatkan Vegapunk." Shin pun kemudian berpindah menampilkan flashback masa lalu. Itu adalah momen di mana Kizaru, Vegapunk, dan juga Sentomaru bertemu pertama kali. Itu adalah momen di mana para beruang sebelumnya menyerang desa manusia dengan sangat mengerikan. Namun ketika mereka sampai di tempat itu, semuanya pun dikejutkan melihat sosok anak laki-laki yang telah mengalahkan semua beruang liar di tempat itu. Dan anak itu tidak lain adalah Sentomaru, yang diketahui dirinya ternyata selalu diabaikan oleh semua orang karena memiliki tingkah yang sangat menyebalkan bagi mereka. Sampai saat itu, Vegapunk pun menawarkan pekerjaan kepada Sentomaru, yaitu dengan menjadi bodyguard dari Vegapunk. Shin pun kembali ke momen saat ini. Kizaru pun saat itu berkata kepada Sentomaru, "Kau dulu hanyalah bocah yang imut. Aku bahkan telah mengajarimu apa yang aku bisa. Harusnya kau juga tahu pertahananku bukanlah sesuatu yang lemah." Sentomaru di sini pun mulai melepaskan Ashigara tepat ke arah Kizaru. Kizaru yang melihat itu pun mulai melepaskan sinar ke arah Sentomaru dan menciptakan ledakan yang sangat besar di tempat itu. Setelah kejadian itu, Kizaru pun mengeluarkan sesuatu yang sepertinya merupakan chip komunikasi untuk memerintahkan para binatang laut pacifista. Dan itu sebelumnya dipegang oleh Sentomaru. Kizaru pun berkata, "Jawablah perkataanku, para unit pacifista. Pemberian perintah sebelumnya sudah tidak sadarkan diri dan sedang tidak bisa bertugas. Jadi perintah telah dialihkan padaku. Terdapat perubahan rencana. Lindungi semua armada angkatan laut dan tenggelamkan senjata monster ke dasar lautan." Shin pun kemudian kembali berpindah, tepatnya menampilkan Vega Force 01 yang berniat membawa Sunny pergi ke sisi lain pulau itu. Namun kabar tentang kekalahan Sentomaru sepertinya telah mereka ketahui. Kizaru juga telah sampai di tempat itu dan berhasil menghancurkan penghalang dari Labo Flash sambil berkata, "Pemusnahan Dr. Vegapunk adalah prioritas utama dari kami."
Dan tepat di dalam Labo Fest terdapat kericuan yang sangat luar biasa karena mereka mendapati Kizaru telah masuk ke dalam kubah. Saat itu, Lucy tiba-tiba melesat tepat ke arah Vegapunk. Namun sayangnya, Stacy saat itu masih melindungi tubuh Vegapunk menggunakan tubuhnya. Ini membuat Stacy pun saat itu langsung jatuh di tempat itu. Melihat itu, Vegapunk pun jadi panik banget karena dia tuh khawatir banget sama keadaan dari Stacy. Sanji pun saat itu dengan sigap langsung mengambil pistol gelembung yang saat itu sedang dipegang oleh Nami. Dia pun melepaskan bola gelembung itu tepat ke arah Kaku dan menjebaknya ke dalam gelembung. Zoro yang ada di tempat itu juga nggak mau kalah. Dengan kedua pedang yang ada di tangannya, Zoro pun langsung melesat untuk menyerang Lucy. Dengan wajah marah, Zoro juga berkata, "Sepertinya kau menunggu bantuan untuk mencari ular lagi. Dasar sialan." Lucy yang menerima serangan dari Zoro juga berkata, "Kalian semua mati saja di tempat ini karena aku dan Kizaru telah bekerja sama." Zoro tidak senang dengan perilaku itu pun langsung menghantamkan kekuatannya tepat ke arah Lucy dan membuat Lucy saat itu langsung terpentar sangat jauh, bahkan sampai keluar dari lab itu. Di sisi lain, Kizaru sedikit lagi pun telah mencapai tujuannya. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Kapten Luffy pun tiba-tiba muncul di sana dan melesat dengan sangat cepat mengarahkan tendangannya tepat ke arah Kizaru. Luffy pun berkata kepada Kizaru dengan wajah percaya dirinya, "Hei Kizaru, kami sudah lebih kuat dari 2 tahun yang lalu." Kizaru yang mendengar perkataan dari Luffy itu pun berkata, "Bagiku, kau masih terlihat periang seperti biasanya." Dan pertarungan pun sepertinya akan kembali terulang. Nah, jadi itu aja untuk chapter kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!